tiba-tiba sekarang kamu minta aku buat jauh dari kamu. Bayu, aku tahu gimana kamu. Kamu sayang sama aku dari dulu. Bener kan? Bayu, kamu bisa paham gak sih perempuan di luar sana banyak. Aku cuma seorang janda. Kamu belum pernah nikah, kamu berhak dapetin perempuan yang jauh lebih baik dari aku. Ngapain lagi kamu kesini? Ya enggak, aku cuma pengen ketemu kamu aja. Habis kamu susah di komisi. Kita kan udah selesai, Ger. Iya, tahu apa salahnya sih kita menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Kamu kenapa judes kayak gitu Aku sih? tahu tujuan kamu apa. Maksud kamu apa? Nggak bisa. Kenapa? Aku udah nyaman selama 2 tahun ini tanpa kamu. Kenapa baru sekarang kamu kayak gini? Kenapa baru akhir-akhir ini kamu kayak gini? Kenapa nggak dari dulu kamu coba untuk berjuang mempertahankan pernikahan kita? Iya, aku baru sadar. Setelah sekian lama aku sendiri, aku baru sadar kesalahanku tuh di mana. Ya bukannya orang tua kamu yang paling utama buat kamu. Ya bagus. Kamu nggak mau kan jadi anak yang durhaka? Udah, kamu nggak usah bahas orang tua aku deh. Aku nggak ngebahas itu. Cuma aku mau ngingetin kamu. Kalau semuanya udah berlalu dan kita udah nggak ada apa-apa, nggak ada lagi yang bisa dibenerin. Tapi tolong Nafi, pikirkan sekali lagi, kasih aku 1 kali kesempatan. Aku udah ngalamin hal berat selama 2 tahun ini, terus kamu tiba-tiba datang minta balik, minta kita rujuk, kayak gitu. Ya emang apa salahnya sih kita memperbaiki hubungan kita ke depan? Hah? Mas, sampai kapan sih ngarep sama si janda itu? Kamu apa-apa aja sih? Nggak cocok, Mas. Kita tuh beda level sama dia loh. Zi, yang tahu tentang perempuan itu tuh Mas, bukan kamu. Emang kamu mau Mas ini menikah dengan orang yang salah? Mas juga udah mempertimbangkan semuanya. Ya menurut Zia, dia salah, Mas. Dari statusnya aja udah nggak banget, Mas. Dia bukan istri orang. Kecuali Mas deket dengan istri orang. Dia tuh janda. Dan dia baik sama Mas. Dan sama keluarga kita juga baik. Dan aku nggak tahu ya, kenapa kamu sendiri kok nggak pernah setuju? Ya Padahal karena dia selalu baik sama kamu sih. Mas nggak tahu dia kurangnya banyak. Mas nggak ngerasa Mas sesempurna ini? Zi, nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna, baik laki-laki atau perempuan. Sampai kapan kita mau mencari yang sempurna? Laki-laki dan perempuan sama-sama punya banyak kekurangan dan juga ada kelebihan. Sekarang kamu harus bijaksana, kamu bukan anak kecil lagi. Mas kenapa bener-bener kayak anak kecil sih? Nggak bisa dikasih tahu loh. Lagian kita nggak ada anak. Daripada kamu berhubungan dengan ya seseorang yang baru yang kamu kenal. Ya mungkin orang baru lebih baik daripada kamu. Belum Oke, tentu. kamu sekarang kayak gini. Nanti keluarga kamu ikut campur lagi masalah keluarga kita. Ujung-ujungnya apa? Aku nggak mau ya. Harus dinomor 2-kan. Kalau kamu bisa ngehargain aku juga bisa ngehargain keluarga kamu, orang tua kamu. Tapi mereka selalu nyalahin aku. Di mata mereka aku nggak pernah benar. Gini deh, aku mau kamu yang jadi nomor 1. Tapi kamu mau kan balikan sama aku? Kamu pikir segampang itu? Gak segampang itu, Gary. Setelah kamu hancurin semuanya, perempuan mana sih yang mau jadi janda? Nggak ada yang mau jadi janda. Jadi aku minta sama kamu stop, udah. Kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Kamu akan ngulangin kesalahan yang sama. Tapi Vi. Mas bukan nggak bisa dikasih tahu. Mas Zia tuh pengen yang terbaik buat Mas. Ngapain Mas harus milih janda? Banyak loh di luar sana cewek-cewek yang oke banget buat Mas. Dan
banyak juga yang di luar sana yang suka sama Mas. Kenapa Mas nggak ngerespon yang lain aja? Buat apa Mas merespon orang yang menurut kamu tuh baik, dia nggak pernah nikah, dia masih gadis, tapi selalu merespon banyak laki-laki. Sedangkan Vivi meskipun dia janda, dia nggak pernah merespon laki-laki kok. Jadi yang mana yang menurut kamu baik? Apa teman-teman kamu yang selalu kumpul sama kamu dan setiap ada laki-laki lewat, Mas. dia selalu merespon? Apa itu menurut kamu yang baik? Mas, intinya kita beda kasta sama dia. Jadi Zia sampai kapanpun tetap nggak setuju. Aku nggak tahu ya Zi. Harus ngomong dengan cara apa lagi sama kamu? Zia yang nggak tahu apa lagi, mau ngomong apa lagi sama Mas nggak tahu lagi. Coba bayangkan, Mas dulu jadi laki-laki yang nggak bener, nggak pernah ada di rumah, nggak mikirin masalah kerjaan. Semenjak Mas kenal sama Vivi, kerjaan Mas bereskan, ibadah Mas tekuni, nggak ngebangkang sama orang tua. Dan sekarang kamu yang bergaul dengan teman-teman kamu yang katanya bukan janda itu, kamu gimana? Sering keluar malam, nggak pernah pamit. Apa itu menurut kamu yang baik? Aku lagi kan yang salah. Gimana ya cara ngomong sama Mas Bayu? Zi, Mas Bayu mana? Kamu lagi? Bayu minta ketemu aku di sini. Aku minta kamu jangan ganggu Mas Bayu lagi. Ngerti? Kamu sadar nggak sih? Kamu tuh nggak cocok sama Mas Bayu. Kita tuh beda kasta banget. Seharusnya kamu sadar diri. Ngerti nggak? Apa yang kamu harapkan dari Mas Bayu? Uang. Aku kasih sendiri. Kamu butuh uang. Zi, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Bukan itu yang aku cari dari Bayu. Terus? Ya dia baik. Dia ya selama setahunan ini kita berteman dengan baik. Kerjaan. Baik karena Mas Bayu royal gitu. Iya kan? Bisa kamu manfaatin mana aja gitu. Kita beneran partner kerja. Partner kerja kamu bilang. Tapi kenapa Mas Bayu sengebet itu ya sama kamu ya? Hah? Kamu melet. Kamu main dukun. Ya kan? Zi, aku nggak pernah ada pikiran kayak gitu. Nggak pernah sama sekali. Tapi isi pikiranku gitu semua. Ngerti? Jadi kamu kayaknya sampai detik ini nggak usah deket sama Mas Bayu lagi, oke? Kamu harus sadar diri, kamu siapa, kamu pantas nggak sama Mas Bayu? Kenapa? Karena aku janda. Iya. Bayu, Kamu ngapain di sini? ya seperti biasa aku cari Vivi. Kamu ngapain masih cari Vivi? Emangnya kenapa? Ya, Vivi kan udah nggak mau sama kamu. Kalian udah pisah dan aku nggak mau Vivi kamu sakitin lagi. Kamu nggak punya hak ya ngatur-ngatur hidup aku. Aku ini masih sayang sama si Vivi. Aku nyesel, aku pengen balikan sama si Vivi. Kamu kenapa baru sekarang? Dari dulu waktu Vivi bareng sama kamu telantarkan dia. Dan sekarang ketika Vivi udah berusaha buat hidup mandiri, sekarang tiba-tiba kamu mau seenaknya nyelonong buat balik sama Vivi, nggak semudah itu juga. Terus urusannya dengan kamu apa? Hah? Apa jangan-jangan kamu suka sama si Vivi? Kalau suka aku emang kenapa? Kalau mau bersaing ya kita bersaing secara sehat dong. Ternyata gitu ya. Hah? Apa jangan-jangan Vivi nyerahkan aku itu karena ludah kamu? Hah? Sorry ya Ger, aku nggak semurah itu juga. Malahan aku yang berusaha nahan Vivi buat gak cerai sama kamu. Tapi nyatanya apa? Kamu yang maksa Vivi buat ninggalin kamu. Aku nggak percaya itu. Udah deh, kamu nggak usah mengkambing hitamkan aku. Dan kamu mau cuci tangan dengan apa yang udah kamu lakukan. Karena status kamu bikin malu keluarga aku. Jadi kamu mending jauhin Mas Bayu. Zia, nggak ada perempuan yang mau jadi janda. Dan aku nggak pernah ada pikiran untuk manfaatin Bayu. Aku tahu di luar sana perempuan banyak yang mau sama Bayu. Bayu punya semuanya, dia masih bujang, dia belum pernah nikah. Dia punya posisi yang bagus. Ya itu kamu tahu. Ya aku cukup sadar diri. Terus? Ngapain cari Mas Bayu kesini? Gak usah, gak perlu lagi. Kita mau ngobrolin kerjaan sih. Kerjaan apa? Hah? Kerjaan apa?
Sepenting itu. Kamu effort banget gitu nemuin Mas Bayu di sini. Ada aku. Iya, aku nggak tahu kalau ada kamu. Aku minta maaf udah bikin kamu nggak nyaman. Emang gak nyaman banget. Ya udah, aku temuin Bayu dulu bentar. Kamu nggak usah khawatir untuk semuanya. Aku paham aku harus gimana. 10 menit. Awas aja lama. Sekarang aku minta, tolong kamu jangan pernah ganggu Vivi. Kalau enggak, kamu bakalan berurusan sama aku. Ya udah, nggak apa-apa. Aku akan kejar terus Vivi sampai dapat. Ngerti? Aku nggak akan pernah menyerah karena aku sayang banget sama si Vivi. Kalau kamu sayang, kamu gak bakalan pernah nyakitin Vivi. Justru dari itu, Bay, aku mau ngajak dia balikan karena aku masih sayang sama dia. Aku akan, ya, nggak akan nyakiti dia lagi. Itu omong kosong, Ger. Kamu udah berkali-kali buat nyakitin Vivi. Sebenarnya ya, Vivi juga udah gak ada perasaan kok sama kamu. Tahu dari mana kamu? Kamu nggak usah sok tahu ya. Udah deh. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya langsung sama Vivi. Lagian sekarang Vivi juga udah deket sama aku. Dan seandainya Vivi itu emang beneran masih sayang sama kamu, dia nggak mungkin bakalan respon aku. Dan aku ingatkan sama kamu, Ger, jangan pernah ganggu Vivi, oke? Dari kejauhan Vi, aku nyariin kamu dari tadi. Oh, iya tadi masih ada ini kerjaan. Terus kamu pulang bareng sama aku? Oh, enggak deh. Kenapa? Baik. Bisa nggak kalau kamu jauhin aku? Kamu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, Vi? Bukannya kita baik-baik aja? Emang aku bikin salah sama kamu? Atau aku... Dari dulu kamu baik sama aku, paham. Terus kenapa, Vi? Lagian kan kerjaan kita juga kemarin udah kelar. Nggak ada proyek baru lagi kan? Ya next project mending kamu cari partner lain yang lebih dari aku kan banyak. Aku tahu maksud kamu. Baik. Kamu balik sama mantan suami kamu, sama Gary. Kok kamu bahas Gary sih? Aku udah ketemu sama dia tadi. Dan dia bilang, dia masih sayang sama kamu. Dia mau balik sama kamu. Dan kalau misalkan kamu emang juga masih sayang sama Gary. Bayu, kamu kok ngomong gini? Dengan kamu Iya. ngomong kayak gini artinya kamu nggak paham gimana aku. Iya, siapa tahu, Vi. Soalnya nggak Baik. pernah kamu ngomong kayak gini sama aku. Terus tiba-tiba sekarang kamu minta aku buat ngejauh dari kamu. Bayu, aku tahu gimana kamu. Kamu sayang sama aku dari dulu. Bener kan? Bayu, kamu bisa paham gak sih perempuan di luar sana banyak. Aku cuma seorang janda. Kamu belum pernah nikah, kamu berhak dapetin perempuan yang jauh lebih baik dari aku. Mas Gary, Iya. Siapa ya? aku Zia. Zia. Iya sih, nggak tahu. Cuma saya boleh nanya-nanya nggak? Nanya apa ya, Mbak? Mas Gary bukannya mantannya Vivi Lia ya? Oh, Bener kan? iya. Emang kenapa? Mbaknya ini temannya Vivi. Nggak, bukan sih. Cuma ya sekedar kenal aja. Cuma terus satu lagi, saya juga pengen tahu kepribadian si Vivi. Emang kenapa? Perasaan si Vivi tuh orangnya baik. Ya dia tuh orangnya baik, cerdas, rajin. Dia tuh sosok cewek yang sempurna deh. Ya aku berpisah sama dia tuh karena ya aku lebih mentingin orang tua aku daripada dia. Ya salahku juga sih. Makanya aku kesini nih lagi cari dia sekarang. Nah, emang kenapa sih? Enggak, maaf ya Mas. Zia sekepo itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Vivi, aku nggak pernah melihat latar belakang kamu. Kamu baik sama aku selama ini. Tapi aku nggak cukup baik buat keluarga kamu. Kamu yakin bisa ngelaluin semuanya? Hah? Gak segampang itu, Bay. Zia udah ngomong apa sama kamu? Gak ada, nggak ngomong apa-apa. Cuma ya lebih baik kamu cari perempuan lain. Dan itu bukan aku. Aku nggak pantas buat kamu. Kamu punya semuanya. Perempuan mana yang nggak mau sama kamu? Kamu paham itu kan? Udah nggak ada lagi yang namanya pertemanan di antara kita. Aku milih kayak gini demi kebaikan kamu. Vivi, tapi Udah ya. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku pengen balik sama Gary, bukan. Yang paham gimana perasaan aku cuma aku sendiri. Dan aku minta cukup sudahin perasaan kamu ke aku, Bay. Oke? tapi kita kan udah kenal lama sih. Udah. Pasti Zia udah cari gara-gara. Terus Mas Gary pisahnya bukan karena orang ketiga, Enggak, bukan si Vivi yang selingkuh. enggak. Kan aku udah bilang tadi, karena keegoisanku, karena aku tuh lebih mentingin keluarga aku ya daripada istri aku sendiri ya. Jadi gini, aku kalau ada apa-apa itu aku selalu nanya sama ibu aku, nggak di musyawarah berdua sama istri aku dulu. Jadi ya akhirnya kita berpisah gitu deh, singkat ceritanya. Berarti si Vivi bukan perempuan yang bermasalah ya, Mas? Enggak. Emang kamu punya masalah sama si Vivi? Gak ada sih. Maaf ya Mas, menyita waktunya. Tapi Mas nggak ada janjian sama seseorang kan? Enggak kok. Aku lagi cari si Vivi di sini. Aku tadi kelihatan di daerah sini, tapi aku cari di taman ini nggak ada. Si Vivi ada di dalam sih Mas, di taman. Nggak ada tadi aku cari. Mbaknya janjian sama seseorang apa gimana? Enggak, saya sama Mas saya di sini. Oh, Ya udah deh Mas, saya mau ke Mas saya ya. iya. Udah, Makasih ya Mas. ya Mbak. Aku harus cari Kak Vivi. Zia! Sorry. Kamu gimana sih? Kalau mau nyebrang tuh harus tala-tala dulu. Iya maaf. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya, aku narik kamu sakit ya? Enggak apa-apa. Kak, Udah syukur kalau kamu nggak apa-apa. Kak aku mau minta maaf. Minta maaf soal apa? Kak Vi, aku mau minta maaf. Aku banyak dosa sama kakak. Tahu sendiri kan omonganku kayak gitu tadi. Nggak apa-apa, emang bener kan keadaannya kayak gitu. Enggak. Aku udah ngomong sama Bayu. Tenang aja, aku nggak bakal deket-deket sama dia lagi. Ah. Aku tahu Bayu berhak dapetin perempuan yang jauh lebih baik dari aku. Enggak kak. Ternyata kakak enggak Zi. Oke, aku emang temenan udah lama sama Bayu. Dan jujur aku emang sayang sama dia. Kenapa ya dia sekepo itu? Udah deh. Kamu lagi. Kamu ngapain di mobil aku? Iya, aku nggak tahu kalau ini mobil kamu. Tadi aku lagi ngobrol sama seseorang. Kamu ngapain di sini? Mau ke adik aku. Mau balik. Zia mana ya? Tunggu. Zia. Iya, dia tuh adik aku. Oh, jadi yang barusan ngobrol sama aku itu adik kamu? Dia ngobrol apa? Kamu nih cowok-cowok kepo banget. Hah? Kamu daripada nanya aku, mending nanya sama adik kamu tuh. Udah deh, sekarang nggak usah terlalu bertele-tele, Ger. Terus gimana? Kamu masih yakin mau balikan sama Vivi? Gimana ya?
kayaknya aku harus mengikhlaskan dia deh. Lagi pula si Vivi udah berkali-kali aku bujuk, ya jawabannya tetap sama. Ya, mulai sekarang kayaknya aku harus membuka hati buat orang lain. Berarti kamu udah ikhlas nih. Ya mau gimana lagi? Lagi pula si Vivi kan orangnya kayak gitu, masih tetap dengan pendiriannya. Lagi pula tadi aku udah cari taman ini, nggak ketemu Vivi sama sekali. Tapi kamu nggak bakalan gangguin kan kalau misalkan Vivi milih bareng sama aku? Ya kalau emang si Vivi mau sama kamu, ya udah, aku bakalan ikhlas kok. Ya udah. Aku minta maaf sebelumnya sama kamu, Ger. Ya sama, aku juga minta maaf sama kamu. Mungkin dari kemarin-kemarin omongan aku agak sedikit kasar dan mungkin menyinggung perasaan kamu. Cuman aku nggak terima aja waktu itu kamu bilang aku ngerebut Vivi. Aku nggak ada hubungan sama sekali sama Vivi. Aku baru deket sama Vivi setelah kalian cerai udah lama. Sekarang kamu ikut aku buat nyari Vivi sama adik aku. Tapi kita mau cari kemana? Aku udah cari seluas taman ini, nggak ada Vivi. Aku tahu dia di mana. Ayo. Ya udah, yuk. Selama ini dia begitu baik. Perempuan mana sih yang gak luluh atas kebaikan Bayu? Maaf. Tapi aku juga minta maaf ya. Aku udah salah. Aku sadar posisi aku kayak gimana. Kak Vivi nggak salah, makanya Zia nyariin Kak Vivi. Zia mau minta maaf, Kak Vivi nggak salah. Zia kira Kak Vivi itu wanita yang bermasalah di keluarga yang sebelumnya. Ternyata Kak Vivi emang sebaik itu. Maksud kamu ngomong gini apa? Zia sempat ngobrol sama mantan kakak. Kamu ketemu Gary? Zia sekepo itu karena Zia itu mau yang terbaik buat Mas Bayu. Zia nggak mau Mas Bayu salah perempuan. Ternyata Kak Vivi Justru karena sebaik kesalahan yang lama, aku nggak pengen Bayu berhubungan nggak baik sama keluarganya. Karena yang penting dalam pernikahan itu restu. Ya Kak, Zia minta maaf, tolong balik sama Mas Bayu. Zia nggak mau ada kesalahpahaman di sini. Zia minta tolong. Mama kamu bilang, memang status aku nggak masalah, tapi Bayu pantas dapetin yang lebih baik. Enggak, ternyata Kak Vivi baik. Kak Vivi tuh nggak sejahat yang Zia kira. Ini salah paham Kak, tolong maafin Zia, maafin omongan Zia. Ya. Zia minta maaf, sekali lagi Zia minta maaf Kak. Aku dulu tadi nyari kamu. Ternyata kamu. Oh, enggak, dia cuma pengen ngobrol sama aku kok, nggak ada apa-apa. Dia nggak pernah ngomong kasar sama aku, baik. Enggak. Kamu ngapain ada di sini, Gat? Ya enggak, aku cuma ngikut si Bayu. Dia cari-cari kamu mulai tadi. Oh iya Vi, aku minta maaf ya, udah maksa-maksa kamu buat balikan sama aku. Aku sekarang udah sadar kok, ternyata cinta itu gak bisa dipaksa. Sekarang aku ikhlas ya ngelepas kamu. Ya kamu layak bahagia. Kamu layak mendapatkan cinta yang lebih baik dari sebelumnya. Zia tadinya juga ngomong gak sopan sama Kak Vivi, tapi Zia udah minta maaf kok sama Kak Vivi. Nggak apa-apa kok, aku paham. Mungkin kalau aku ada di posisi dia, aku bisa berkata yang baik untuk kakaknya. Aku boleh? Kamu bisa ngizinin aku? Gak apa-apa Kak, malah Zia di sini yang salah. Maafin kata-kata Zia tadi. Biarin, makasih ya.
aku juga terima kasih atas semuanya. Ya. Emang beneran sih, Zia udah minta maaf sama kamu. Ya udah, sekarang udah nggak ada penghambat buat kita bareng-bareng terus. Juga minta maaf ya Vi, kalau selama ini mungkin aku kurang memberikan yang terbaik untuk kamu. Dan aku mau menebus itu semua. Bayu, menurut aku kamu tuh laki-laki paling baik yang aku kenal. Ya, namanya juga hidup. Pasti ada yang namanya penyesalan. Kalau bisa aku balikin waktu, mungkin aku lebih memilih menikahi teman sendiri. Kamu udah pernah bilang dulu, hubungan aku sama Gary yang gak baik-baik aja jangan dipaksa, apalagi berhubungan sama keluarga. Ya udah, apa yang udah terjadi sama kita, semua itu cukup jadi pembelajaran Vi. Dan sekarang, aku mau ngelamar kamu Vi. Aku udah lama simpen cincin ini untuk aku kasihkan sama kamu. Dan sekarang udah waktu yang pas buat aku ngelamar kamu. Kamu yakin sama perasaan kamu ke aku? Ya kalau aku nggak yakin, gak mungkin sampai sejauh ini aku berusaha buat ngelamar kamu Vi. Kamu mau kan buat jadi istri aku? Dengan status aku yang janda? Ya emang ada yang salah ya? Kan gak ada yang salah. Kamu mau kan?